Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sudah bisa jelas ya. Baik, kita akan lanjutkan kuliah penilaian mutu minggu ketiga. Sepertinya semua dosen kuliahnya ini memang karena mau persiapan asesmen ACE gitu ya, visitasi ACE ini ya. Jadi ya saya juga baru tahu gitu, jadi ya nggak apa-apa, kita ke arah online aja semuanya begitu ya, termasuk kuliah kita hari ini. Baik, jadi saya sudah unggah materinya di laman daring. Nah, kemudian silahkan kalian akses, kalian unduh materinya. Kemudian untuk keperluan presensi silahkan tuliskan di kolom komentar itu satu pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, atau dari bahan pembelajaran yang saya sampaikan di PPT itu ya. Jadi saya beri waktu sampai dengan hari Jumat. Oke, silakan bisa mengunduh, kemudian bisa dibaca lagi, kemudian memberikan satu pertanyaan di kolom komentar ya, itu sebagai tanda untuk presensi juga ya. Baik, kita mulai saja. Jadi untuk materi kita di minggu ketiga ini baik, materi kita di minggu ketiga tentang atribut ekstrinsik dan intrinsik mutu produk pangan serta pengujiannya ya. Jadi kata kunci dari pokok bahasa kita atau materi kita yaitu tentang atribut ekstrinsik dan juga intrinsik. Jadi kalau kita lihat dari terminologinya, dari kata-katanya di istilah atau terminologinya, kalau ekstrinsik itu kan sesuatu yang berada di luar gitu ya. Jadi kaitannya dengan penampakan, kemudian visual, atau berada pada suatu layer paling luar atau lapisan paling luar gitu ya. Kemudian kalau intrinsik itu sesuatu yang berada di dalam gitu ya. Nah, dia bagian yang terintegrasi pada suatu produk. Nah, di sini kita kaitkan dengan mutu ya, mutu. Jadi produk pangan itu dihasilkan bisa memiliki kualitas atau mutu yang memenuhi gitu ya, atau sesuai dengan permintaan atau ekspektasi dari konsumen gitu. Jadi konsumen itu yang memberikan standar mutu, jadi memberikan spesifikasi, memberikan kriteria begitu ya, kemudian oleh perusahaan itu diterjemahkan ke dalam suatu spesifikasi atau standar mutu begitu dari suatu produk. Kemudian melalui proses pengolahan itu akan diolah begitu ya, untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi keinginan gitu, atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau yang dirumuskan oleh perusahaan yang bersumber dari permintaan atau keinginan dari konsumen begitu. Nah, kemudian selain dan kita mengevaluasi atribut mutu produk begitu, kita juga perlu tahu cara pengujiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumen itu menginginkan produk misalnya permen gitu ya, permen misalnya anak-anak targetnya gitu ya, dengan warna yang kontras gitu atau sangat cerah gitu ya, warna merah yang cerah atau warna merah yang kontras gitu. Nah,
sehingga kita perlu tahu bagaimana cara untuk pengukuran atau pengujian warna, karena produk yang dihasilkan itu perlu untuk bisa memenuhi spesifikasi atau standar. Nah, untuk bisa mengetahui apakah dia sesuai atau tidak, maka kita perlu lakukan pengujian. Nah, pengujian ini nanti akan menghasilkan output berupa hasil uji begitu ya. Nah, nanti akan bisa kita tarik kesimpulan apakah bisa memenuhi atau sesuai dengan spesifikasi atau standar atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi kan maka perlu tindakan koreksi atau perlu adanya reformulasi dan sebagainya begitu ya. Nah, terkait dengan mutu pangan, jadi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi berbagai ini ya, yang mempengaruhi penerimaan dan keamanan produk oleh konsumen. Jadi di sini pada intinya adalah bagaimana produk itu dapat diterima dengan baik oleh konsumen, yaitu dengan menghasilkan produk-produk yang memiliki mutu atau kualitas sesuai dengan keinginan dari konsumen gitu. Sehingga untuk bisa memenuhi dan dalam rangka untuk memenuhi ekspektasi atau permintaan konsumen itu, maka kita perlu pemahaman yang baik terhadap atribut mutu pangan atau produk pangan untuk menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam suatu produk pangan gitu. Sehingga ini akan membantu produsen untuk menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang baik dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Jadi kalau misalnya existing itu produknya sudah bagus, nah kita bisa lakukan peningkatan kualitas ya kan. Pada beberapa produk gitu ya, perusahaan itu dia terus melakukan riset begitu ya, atau proses pengembangan produk sehingga dihasilkan produk itu yang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk yang dihasilkan sebelumnya. Sehingga dengan peningkatan kualitas itu maka diharapkan juga akan mendapatkan penerimaan yang lebih baik pula oleh konsumen dibandingkan dengan produk sebelumnya. Mungkin kalian juga pernah dengar gitu atau lihat bahwa ada produk-produk itu yang dia dihasilkan dengan improve formula atau formula yang sudah diperbaiki atau yang sudah ditingkatkan begitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan kualitas produk sehingga konsumen itu dapat menerima atau memilih produk kita. Jadi karena kita ketahui bahwa banyak sekali kompetitor gitu di dalam produk pangan gitu ya, di industri pangan itu banyak sekali kompetitornya, produk sejenis gitu ya, banyak kompetitornya, sehingga kita perlu strategi supaya produk kita itu tetap dipilih. Memang mungkin tidak semua kalangan masyarakat gitu ya kita bisa mendapatkan penerimaan yang baik atau kita mendapatkan posisi yang paling tinggi begitu ya untuk penerimaan produk. Tapi kita bisa juga menyasar pada beberapa segmen-segmen konsumen begitu, sesuai dengan target dari produk yang kita hasilkan. Contohnya saja produk mie instan itu kan ada berbagai macam merek dengan berbagai macam harga. Nah, itu memang dibuat sedemikian rupa supaya mereka itu mentarget pada segmen-segmen konsumen tertentu. Jadi ada yang misalnya harganya itu yang murah, tapi memang kualitasnya memang so-so gitu ya. Itu memang utamanya memang targetnya pada konsumen yang memang dia mungkin pendapatannya tidak begitu tinggi gitu ya, atau kelompok masyarakat yang memang mungkin menengah ke bawah begitu. Nah, di situ mungkin targetnya gitu. Sehingga di situ volume penjualannya tinggi.
Tapi kalau misalnya itu ditujukan ke market atau jualan atau konsumen yang dia punya penghasilan yang lebih tinggi gitu, atau menengah ke atas, itu mungkin tidak akan mendapatkan penerimaan yang baik gitu. Sehingga sebagai industri itu juga harus tahu mana peluang gitu ya, mana target pasarnya, demandnya begitu ya, sehingga uh, kita bisa menghasilkan produk itu yang memang dapat diterima dan laku di pasar. Jadi tidak atau tidak tidak merta-merta produk itu bisa menjangkau semua target konsumen. Jadi yang penting adalah kita bisa mengetahui peluang, kemudian bisa terima dengan baik oleh target konsumen kita. Kemudian penting juga untuk mempertimbangkan semua faktor agar produk memiliki daya saing yang tinggi di pasar. Jadi karena sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa tingkat kompetisinya itu sangat tinggi sekali untuk produk pangan yang memiliki tingkat kompetisi yang sangat tinggi, sehingga uh, kita perlu strategi cara gitu, dengan cara kita meningkatkan kualitas produk kita atau kita mempertahankan kualitas produk kita gitu, agar um, tetap istilahnya memenuhi permintaan atau ekspektasi atau harapan dari konsumen ya. Kemudian kalau kita bicara tentang mutu pangan, bahwa kita akan membahas tentang keseluruhan sifat dan karakteristik suatu produk pangan yang menentukan penerimaan oleh konsumen gitu. Jadi ya baik itu sifat secara fisik, kimia gitu ya, kemudian dari aspek biologinya, dari aspek sensorisnya pun, nah itu juga yang menentukan mutu dari suatu produk ya. Nah, sedangkan untuk memunculkan suatu mutu atau kualitas itu, nah ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu ya. Baik itu dari segi bahan bakunya, penggunaan bahan baku. Jadi kita perlu memperhatikan kualitas bahan dasar atau bahan baku yang digunakan. Jika kita menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan mutu ataupun dengan spesifikasi yang baik, maka otomatis akan dihasilkan produk yang berkualitas pula, dengan catatan bahwa prosesnya itu pun juga berjalan atau dilakukan secara sesuai gitu ya. Nah, ada yang misalnya prosesnya itu memang tidak efisien, atau prosesnya itu malah menurunkan mutu atau kualitas dari suatu produk yang dihasilkan walaupun dia menggunakan bahan baku yang memang berkualitas. Nah, ini nyambung dengan faktor kedua, yaitu dengan proses pengolahannya. Jadi ini juga perlu diperhatikan proses pengolahan ini yang tepat dan terbaik begitu ya. Jadi jika kita menginginkan suatu produk, misalnya sari buah jeruk misalnya, atau sari buah naga misalnya, yang memang dia warnanya itu diinginkan yang pekat begitu, warna pink pekat begitu. Nah, kita perlu memilih proses pengolahan yang dapat menjaga atau mempreserve ya warna dari si sari buah itu. Jadi kalau kita melakukan proses pemanasan itu mungkin kita tidak boleh menggunakan suhu terlalu tinggi, sehingga mungkin prosesnya adalah dengan pasteurisasi misalnya. Kalau kan karena pasteurisasi itu suhunya lebih rendah dibandingkan dengan sterilisasi komersial, apalagi penggunaan proses UHT ya, ultra high temperature, sehingga dengan pasteurisasi kita bisa mempertahankan warna dan kualitas warna dari sari buah yang dihasilkan. Walaupun memang kita bisa ini juga kan, sebagai bagian dari proses kita bisa tambahkan bahan tambahan pangan itu ya, dengan cara pencampuran atau mixing dengan bahan tambahan pangan. Tapi dengan memilih proses yang tepat atau yang terbaik itu, maka kita juga akan bisa menghasilkan produk pangan itu dengan hasil atau kualitas yang baik pula.
Kalau misalnya sari buah tadi juga ada yang teknik dengan cara cold press, ya kan? Mungkin pernah dengar, pernah mungkin di supermarket itu kalian jumpai apa merek sari buah tertentu ya jus tertentu sudah dikemas dalam botol plastik begitu. Nah dia diprosesnya dengan cara cold press, ya. Ditekan di istilahnya diekstrak pada suhu dingin begitu doang. Nah ini merupakan cara untuk menjaga si kualitas atau mutu warna dari sari buah yang dihasilkan dibandingkan dengan metode konvensional atau ekstraksi yang biasa. Itu jadi perlu diperhatikan proses pengolahan yang tepat untuk menghasilkan produk yang berkualitas tadi. Kemudian setelah proses pengolahan, maka kan produk ini akan dihasilkan. Nah, kita perlu juga perhatikan bagaimana cara penyimpanan dari produk, baik itu penyimpanan sebelum didistribusikan atau penyimpanan setelah itu didistribusikan. Kita sudah sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam kaitannya dengan penyimpanan setelah produksi, jadi sebelum didistribusikan ini, jadi masih di pabrik ya di perusahaan gitu, maka perlu diperhatikan kondisi environment lingkungan yang baik yang sesuai untuk penyimpanan produknya, produk pangannya. Jangan sampai misalnya suhunya terlalu tinggi, kelembabannya terlalu tinggi sehingga bisa memicu proses kerusakan gitu, atau pembunuhan mutu akibat proses biokimia yang terjadi pada komponen kimia di produk pangan gitu juga. Kita tahu kalau produknya itu tinggi lemak, kalau misalnya dia apa di